yaitu pemantauan pasien isolasi mandiri oleh FKTP. Dan tentunya sudah hadir di studio saat ini Kepala Puskesmas Mopa, Bapak Sugino, dan juga ada dokter yang selalu Dokter Royke Danijo selaku dokter fungsional Puskesmas Karangindah. Pertama yang harus diketahui itu pastinya kan dia mengetahui statusnya, apakah statusnya positif dan sebagai kontak erat. Jadi sebenarnya untuk isolasi mandiri yang harus diketahui adalah dia itu harus berkontak, dinyatakan positif baik secara antigen atau PCR, tetapi juga untuk orang-orang atau mereka yang dinyatakan kontak erat dengan orang yang terkonfirmasi positif itu. Jadi itu dulu. Nah, yang paling harus dipikirkan itu kan pertama status ya, tadi sudah dijelaskan. Yang kedua, begitu dia atau mereka ketemu dengan petugas kesehatan, dalam hal ini tim tracer ataupun dengan dokter, mereka akan mendapatkan pengobatan awal dari puskesmas atau FKTP sesuai dengan derajat kondisinya pada saat ditemukan. Apakah kategori OTG, orang tanpa gejala, ataupun dengan gejala ringan. Nah, seperti yang dikatakan tadi bahwa isolasi mandiri di rumah itu lebih difokuskan pada orang-orang dengan gejala ringan atau dengan tidak bergejala atau OTG. Sedangkan untuk gejala sedang berat tidak dianjurkan untuk di rumah. Walaupun mungkin kita mendapatkan juga bisa saja ada yang sudah dianjurkan tapi tidak mau pergi. Ya, itu memang konteksnya beda ya. Nah, untuk yang OTG dan isolasi mandiri, pertama kan sebenarnya gini, isolasi mandiri dan OTG itu bukan sesuatu yang terlalu berbeda dibandingkan dengan aktivitas sehari-hari. Hanya ada pembatasan pada aktivitasnya untuk tidak terlalu bertemu dan berkontak dengan orang banyak supaya cepat pemutusan atau kita memutus mata rantai penularan penyakit ini. Nah, yang paling pertama kalau misalnya ternyata dia sendiri saja yang di rumah positif, sedangkan yang lain apalagi sudah melakukan pemeriksaan ternyata negatif. Kalau memungkinkan untuk isolasi mandiri di rumah yang sama, misalnya punya kamar sendiri, punya kamar mandi yang berbeda, itu dibolehkan. Tetapi kalau misalnya ternyata dalam rumah orang terlalu banyak, tidak ada tempat. Ada yang tak pernah tanya, kalau saya di ruang TV, udah tidak bisa, yang lain juga nonton TV dan lain sebagainya. Jadi sebaiknya itu memang langsung diarahkan ke tempat-tempat isolasi mandiri milik pemerintah. Minimal dia punya ruangan minimal kamar sendiri dan kamar mandi yang berbeda gitu. Kemudian yang harus dilakukan apa? Ya, pertama dia tidak berkontak dengan orang lain yang ada di rumah. Minimal kalaupun misalnya berkontak, dia ada pada jarak paling sedikit 2 meter dan tetap menggunakan masker, begitu juga orang-orang dalam rumah. Ventilasi rumah yang harus baik ya. Kemudian tetap makan yang bergizi, dan yang harus ditambah adalah mungkin kita kalau di rumah tidak mempunyai kebiasaan rutin beraktivitas fisik atau berolahraga. Nah, khusus pada saat dia sedang melakukan isolasi mandiri, dia wajib untuk melakukan olahraga, ya itu menjadi satu kegiatan rutin. Berjemur, jadi gini. Nah, isolasi mandiri ini kan yang penting penularan itu kita jangan dekat-dekat dengan penderita pada jarak kurang lebih 2 meter, 1-2 meter. Artinya kalau tetangga nggak usah parno gitu. Oh, di sebelah rumah saya, padahal tetangganya di dalam rumah, orangnya juga dalam rumah, yang nggak usah takut gitu. Kecuali di sebelahnya udah tahu positif, terus mereka ngobrol-ngobrol, nah di depan pagar, nah, itu yang bisa menular gitu. Dengan jarak yang jauh bisa gitu, tetapi kan pasti juga kalau ada yang tahu seperti itu sudah tidak mungkin melakukan itu kan, ya. Kecuali yang tadi, misalnya dia sudah tahu positif, dia periksa di fasilitas swasta, sudah dianjurkan melapor ke FKTP pemerintah dalam hal ini puskesmas, tapi tidak melapor, dapat lagi dia OTG dan ternyata merasa sehat, dia keluyuran, dia ngobrol dengan tetangga, dan itu yang berbahaya. Itu yang harusnya disadari. Cuman kami pun masih mendapatkan kasus-kasus walaupun tidak banyak, dan itu biasanya kita langsung hubungi, langsung kasih tahu. Nah, kembali pada apa yang harus dilakukan selain tadi makan yang bergizi. Nah,
Makan yang bergizi ya makanan seperti umumnya sebenarnya, cuman kalau mungkin sebelum sakit tidak tahu makan sayur, tidak tahu atau jarang makan buah, proteinnya kurang, selama masa isolasi mandiri untuk mempercepat penyembuhan dan meningkatkan daya tahan tubuhnya, itu sebaiknya cakup asupan-asupan itu dipertinggi sehingga betul-betul kita mau kejar membentuk daya tahan tubuh umum ya, bukan daya tahan tubuh untuk virus langsung, tapi secara umum itu cepat sehingga pemulihan sel-sel yang rusak pun menjadi cepat. Selain itu juga ya mengkonsumsi obat-obat yang diberikan. Jadi tidak menjadi batasan yang terlalu luas. Seperti halnya dia melakukan aktivitas sehari-hari di rumah. Dia bisa bersih-bersih rumah, bahkan wajib supaya misalnya kalau kan dia bersin atau apa, bisa saja ada droplet-droplet dan virus-virus yang ada dalam ruangannya, itu jadi menjadi kewajiban. Jadi isolasi mandiri itu bukan hanya tidur. Ada yang salah, dok saya tidur-tidur, enggak, malah harus tetap bekerja seperti biasanya. Silakan menonton misalnya untuk kan kalau kita juga senang, happy, daya tahan tubuh akan membantu untuk peningkatan daya tahan tubuh. Hanya intinya di sini isolasi mandiri adalah bagaimana kita sementara waktu memisahkan diri dari orang-orang lain supaya tidak terjadi penularan secara lebih banyak lagi. Ya, saya menyampaikan terima kasih atas kesempatan. Yang pertama, kalau kita bicara isolasi mandiri atau isolasi di rumah mandiri, tentu saja FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama ini mempunyai pedoman atau acuan yang mengenai keputusan Menteri Kesehatan yang sudah beberapa kali mengalami perubahan. Saat ini yang terbaru adalah nomor 4641 2021 tanggal 11 Mei 2021. Dalam pedoman itu sudah dijelaskan bahwa ada tahapan-tahapan memang sebelum sampai kepada isolasi. Tentunya tahapannya T1, T2, dan T3 itu ya, T3. Nah, dalam pelaksanaannya selama ini di FKTP, tentu saja teman-teman tracer melakukan wawancara terhadap pasien yang terkonfirmasi, melakukan identifikasi kontak eratnya. Nah, pada wawancara kontak erat ini akan ditentukan atau dievaluasi mana-mana yang kategori memang kontak erat. Sehingga pada kontak erat ini dilakukan pemeriksaan atau tes entry menggunakan, karena di Kabupaten Merauke ini kan sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan pada tipe B, sehingga entry-nya bisa menggunakan pemeriksaan rapid antigen. Nah, ketika hasil pemeriksaan rapid antigen positif, itulah yang nanti pada selanjutnya diisolasi. Isolasi baik di rumah sakit, di tempat terpadu maupun di rumah. Nah, kriteria untuk yang di rumah ini kan tentu saja yang pasien tanpa gejala atau gejala ringan. Nah, kemudian yang hasilnya negatif nanti akan melanjutkan karantina. Nah, kemudian hari kelima akan dilakukan exit test kembali menggunakan PCR. Itu yang kita sampelnya dikirim ke rumah sakit. Kemudian ketika hasilnya negatif berarti selesai di hari kelima, yang bersangkutan boleh beraktivitas seperti biasa. Namun jika hasilnya tes kedua ini masih positif, akan dilanjutkan dengan isolasi atau isolasi mandiri ataupun terpadu di tempat yang disediakan oleh pemerintah. Saya kira itu mungkin alur-alur yang memang tahapan yang harus dilalui oleh masyarakat ataupun penderita yang terpapar oleh ini, yang menjadi harus kita ini ya tentu saja sangat berbahaya. Ini yang makanya kenapa ini harus diberikan pemahaman secara terus-menerus terhadap masyarakat. Sebenarnya penyakit atau terpapar corona ini bukanlah suatu aib. Karena siapapun itu, tidak peduli dia suku apa, agama apa, pejabat atau bukan, semuanya mungkin saja terpapar. Sehingga harapan saya masyarakat memahami itu. Sebenarnya tujuan daripada isolasi ini kan sebenarnya memutus mata rantai penularan dari coronavirus ini. Sehingga ketika dilakukan pemisahan tidak terjadi penyebaran lebih lanjut lagi, sehingga dapat mengurangi jumlah yang akan terpapar. Karena kita tahu bahwa FKTP maupun rumah sakit kapasitasnya terbatas. Sementara kita tahu varian Delta ini penyebarannya sangat luas. Yang kita harapkan
tentu saja ini berkurang. Dan yang meskipun mungkin tanpa gejala ya, tanpa gejala misalnya, tapi harapan saya ini harus kita konsen di situ bahwa kita harus memutuskan mata rantai penularannya sehingga tidak lagi terjadi penyebaran. Kalau misalnya sakitnya 1-2 mungkin rumah sakit atau EKTP masih mampu menangani. Namun ketika sakitnya bersamaan, kita tahu bahwa satu pasien COVID bisa saja menularkan 5 atau sampai 10 ketika memang kontaknya atau perkumpulannya, persahabatannya banyak, saya yakin akan menularkan lebih banyak. Oleh tracer selama ini bisa, kalau memang keadaannya memungkinkan, didatangi ke rumahnya, namun jika tidak bisa by phone. Jadi setiap kali penderita atau masyarakat yang hasil pemeriksaan entry testnya positif, baik itu di puskesmas maupun di klinik-klinik, biasanya mereka melapor ke FKTP, kemudian teman-teman tracer langsung melakukan pencatatan dan edukasi terkait pelaksanaannya seperti apa, kemudian treatment di rumahnya seperti apa yang harus dilakukan. Kemudian masyarakat atau pasien ini mendapatkan kontak dari petugas tracer sehingga ketika ada keluhan ataupun ada gejala bisa langsung menghubungi petugas yang melakukan pemantauan, itu telepon maupun WA. Jadi memang teman-teman yang melakukan pemantauan sudah menitipkan pesan ketika ada keluhan apapun tolong diinformasikan ke petugas sehingga treatmentnya atau pengobatannya atau tindak lanjutnya lebih akan dilakukan oleh petugas berdasarkan setiap pasien itu kan ada penanggung jawabnya satu orang dokter. Jadi ketika ada petugas tracer itu melaporkan, nanti dokternya akan mengevaluasi obat yang sudah diberikan apa, kemudian timbul gejala apa, setelah itu nanti diberikan berdasarkan apa yang menjadi keluhan dari pasiennya. Karena artinya bukan hanya FKTP, hampir semua di seluruh Indonesia ini menjadi kendala. Ada beberapa masyarakat yang memang meskipun dia tahu bahwa dia terpapar, dia menyembunyikan dirinya. Ini yang menurut saya ini yang agak berbahaya, ini yang harus diluruskan. Mestinya ketika kita terpapar harusnya segera melapor. Itu kalau yang pemeriksaannya secara mandiri. Kalau yang pemeriksaannya dilakukan di FKTP, biasanya memang langsung dijaring di situ dan diedukasi. Sementara yang dari luar ini ada kalanya ada yang melapor, ada yang tidak. Iya. Virus ini dengan berbagai variannya, sebenarnya kuncinya adalah pada daya tahan tubuh kita. Mungkin kita pernah membaca atau mendengar orang berkomen, saya sudah hilang penciuman, saya sudah gejalanya COVID, tapi saya di rumah aja sih, yang penting makan, tidur, dan saya sembuh. Betul memang, karena virus ini akan dimatikan, akan dilemahkan oleh daya tahan tubuh yang prima. Tetapi kita harus mengingat bahwa setiap peningkatan atau suatu kekebalan tubuh secara umum pada tiap orang tidak serta-merta terbentuk begitu saja. Ada banyak kemungkinan, ada banyak faktor yang menunjang untuk terjadi. Sehingga upaya untuk pemberian suplemen, obatan virus itu mempercepat supaya dalam masa isolasi 14 hari itu kurang lebih mereka itu sudah cepat kembali pulih. Gitu. Jadi perlu diingat untuk isolasi mandiri itu kita ada 2 kategori. Kapan sih sebenarnya seseorang itu melakukan isolasi, betul selama berapa lama gitu ya. Pertama, sejak dari awal ditetapkan apakah dia sebagai pasien terkonfirmasi ataupun kontak erat dan melakukan isolasi mandiri, selama dia tidak punya gejala dari awal, itu cukup sampai 10 hari. Setelah hari ke-10 dievaluasi lagi oleh petugas kesehatan. Dan kalau ternyata didapatkan kondisi-kondisi secara klinis bahwa dia tidak ada lagi keluhan atau dia tidak timbul keluhan, maka akan diberikan surat selesai isolasi mandiri. Tapi untuk penderita yang terkonfirmasi ataupun kontak eratnya yang ternyata pada saat diperiksa dan mempunyai gejala atau sudah bergejala kategori ringan yang diisolasi di rumah, yang melakukan isolasi mandiri di rumah, itu kemudian akan tetap dievaluasi kembali oleh petugas kesehatan, dan itu mempunyai masa isolasi 14 hari. Selama sampai 14 hari dievaluasi tidak ada gejala kembali, pokoknya sudah seperti orang sehat pada umumnya ya, pada pemeriksaan ya secara fisik ataupun dilakukan pemeriksaan yang lain, itu baru dikeluarkan surat bahwa sudah selesai isolasi. Nah, tetapi kalau ada juga kategori dia masih tetap bergejala nih sampai hari ke-14, sudah 14 hari melakukan isolasi mandiri tapi masih bergejala. Nah,
itu belum bisa kami keluarkan surat karena dia dianggap masih bergejala. Dan sampai kapan dia akan mendapatkan surat selesai isolasi? Itu dalam panduan dikatakan setelah 3 hari bebas gejala. 3 hari bebas gejala itu seperti apa? Misalnya hari ke-14 dia masih batuk, masih panas, masih bersin, masih pilek, masih anosmia gitu ya, masih kurang penciuman. Nah, ternyata nanti di hari ke-17 itu semua sudah hilang. Nah, hitungannya untuk mendapatkan surat selesai isolasi mandiri adalah di hari ke-20 dalam hal ini, karena 3 hari dari bebas gejala. Jadi hari ke-17 sudah tidak ada keluhan sama sekali. Kita hitung ditambah 3 hari ke depannya, baru di hari ke-20-nya itulah kemudian petugas bisa mengeluarkan surat selesai isolasi mandiri, dan dia bisa menggunakan itu untuk melakukan aktivitas sebelumnya, misalnya dia pekerja kantoran, pekerja swasta, tapi dengan tidak melupakan protokol kesehatan. Proses penularan kan dia ada pada posisi orang yang berkontak pada jarak kurang dari 1-2 meter. Artinya di mana kemampuan droplet itu dapat mengena pada orang yang berkontak dengan dia. Tetapi yang dimaksudkan dengan ini pergerakan dan penyebarannya jauh lebih cepat, karena misalnya pada ruang tertutup, pada kondisi pada varian COVID-19 yang pertama sama varian Delta, ternyata dibuktikan tidak perlu waktu yang terlalu lama untuk bisa menginfeksi atau infeksius pada teman atau orang-orang lain yang ada sama-sama di satu ruangan contohnya. Betul, sehingga makanya sekarang kan untuk tracing pada kontak erat, kalau dulu kan kita masih pakai yang 15 menit berkontak, kurang dari 15 menit tidak memakai masker ya. Kalau sekarang juga dilihat, kalau dulu kan kontak serumah tidak terlalu terpikirkan, mungkin yang di kantor atau apa itu masih yang kedua. Tapi kalau sekarang yang dikatakan kontak erat itu pokoknya satu rumah, kemudian ditambah lagi di mana dia beraktivitas paling sering, contoh misalnya di kantor, itu menjadi kontak erat semua. Karena dianggap saking terlalu cepatnya penyebaran ini, makanya titik lokus untuk mengetahui kontak erat itu harus diperlebar juga sesuai dengan di mana dia beraktivitas. Profesi kita, mari kita berkegiatan dengan melaksanakan protokol kesehatan. Kemudian yang berikut, jangan takut untuk melakukan pemeriksaan, karena makin cepat diketahui, makin tepat juga pengobatannya. Terlepas Anda percaya atau tidak, wabah ini benar-benar ada. Mari kita sama-sama untuk mengatasi wabah ini supaya lebih cepat. Tidak mungkin, kami juga petugas kesehatan mempunyai keterbatasan, baik itu secara jumlah maupun kemampuan, sehingga kalau semua dibebankan ke petugas kesehatan, tentu saja ini akan menjadi masalah di kemudian hari. Saya Dr. Royke menyampaikan agar supaya semua kita yang terkonfirmasi, masyarakat yang terkonfirmasi positif ataupun kontak eratnya wajib melakukan isolasi, baik isolasi mandiri di rumah maupun di tempat-tempat yang telah disediakan. Khususnya yang di rumah harus disiplin, karena tidak seperti untuk tidak keluar dan tidak menjalankan lagi aktivitas sebelumnya, karena itu akan sangat berbahaya dan menyebabkan terjadinya penularan yang tinggi pada orang lain. Tetap melapor ke petugas kesehatan yang memantau Anda dan tetap melakukan upaya-upaya yang telah dianjurkan selama melakukan isolasi mandiri. Demikian.